Halo Sobat Overthinking, kali ini kita akan membahas monitor yang murah harganya di bawah 1 jutaan, yaitu SPC SM19 inci. Di depan saya saat ini adalah monitor keluaran SPC yang berukuran 19 inci, yaitu SPC SM19. Untuk harganya saat ini berada di bawah 1 juta, sehingga cocok buat kalian yang butuh monitor murah alias yang penting ada. Dalam paket sudah tersedia kabel HDMI, sehingga kita tidak perlu membeli kabel lagi. Berdasarkan boxnya, fitur yang dimiliki antara lain HD display, 1 millisecond response time, energy saving, dan 60 Hz. Untuk sisi kanannya yaitu Wide Viewing Angle, Full HD 1440x900, Flicker Free, Ultra Slim, Mega HD, Mega DCR, dan LED. Dalam kemasan sudah tersedia kabel HDMI sehingga kita tidak memerlukan kabel HDMI lagi. Lalu untuk powernya sendiri sudah ada adapter yang outputnya sekitar 12 volt dengan 2,6 ampere. Dari segi fisik dapat dilihat bodinya terbuat dari plastik dengan border tidak terlalu tebal, sekitar 1,5 cm. Untuk tebal monitor tidak terlalu tebal juga, mungkin sekitar 4,5 cm untuk sisi bawah dan sekitar 1,5 cm untuk sisi atas. Kaki monitor terbuat dari plastik sehingga tampaknya tidak cukup kokoh bila disenggol karena layar akan mudah bergoyang. Pada bagian belakang layar terdapat 5 tombol, yaitu tombol power, tombol down, tombol up, tombol menu, dan tombol auto. Untuk sisi inputan hanya ada HDMI dan VGA. Di sebelahnya terletak input untuk power. Berikut fitur yang dimiliki antara lain panel 19 inci, viewing angle hingga 178 derajat, aspek rasio 16:10, response time 3 millisecond, outputnya menggunakan HDMI dan VGA dan DC, refresh rate 60 Hz, lalu panel tipe LED, OSD language menggunakan English, gradiennya 5 derajat sampai 15 derajat. Untuk brightness bisa mencapai 230 CD. Housing material terbuat dari plastik dengan power supply 12 volt. Untuk dimensinya 441,4 mm x 23,7 mm x 299,4 mm. Beratnya sekitar 1,98 kg dengan konsumsi powernya 15 watt. Pengujian pertama menggunakan input dari USB Type-C lalu dikonvert ke HDMI. Dari hasil pengujian didapatkan maksimum resolusi yang didapatkan adalah 136 x 768 dengan refresh rate yang dapat dicapai sekitar 75 Hz. Untuk settingan resolusi 1366 x 768 dengan 75 Hz bisa dilihat seperti ini. Untuk pengujian kedua menggunakan input langsung dari HDMI. Dapat dilihat untuk resolusi maksimum yang didapat adalah 1366 x 768. Untuk refresh rate yang didapatkan adalah sekitar 75 Hz ya. Untuk hasilnya sama seperti yang tadi, tidak ada perbedaan. Tulisan sama-sama jelas juga. Untuk pengujian ketiga yaitu menggunakan input dari VGA.
Karena untuk laptop yang baru jarang yang menggunakan input VGA, maka saya mencoba menggunakan laptop tipe lama di mana hasil resolusi maksimum yang didapatkan adalah 1366x768 sama seperti HDMI sebelumnya. Lalu refresh rate yang didapatkan adalah 60 Hz. Untuk pengujian selanjutnya yaitu menggunakan input dari HDMI yang dikonvert ke VGA. Dari hasil pengujian didapatkan resolusi maksimum yang didapatkan adalah 1920x1080 dengan refresh rate-nya sebesar 60 Hz. Kalau yang tadi 75 Hz, sekarang hanya bisa 60 Hz. Dari hasil pengetesan resolusi tertinggi tadi, gambar yang dihasilkan cukup bagus, namun untuk tulisannya sedikit buram, terutama untuk yang teks. Seperti yang dilihat, tidak ada pilihan 1440x900 seperti pada brosur. Namun kalau kita menggunakan settingan sesuai dengan rekomendasinya, gambar yang dihasilkan lebih besar dan cenderung buram, terutama untuk teks. Untuk pengujian terakhir yaitu saya akan tetap menggunakan USB Type-C yang dihubungkan dengan HDMI. Dari kombinasi seperti ini akan didapatkan 1366x768, namun saya akan memaksakan untuk menggunakan 1440x900 untuk resolusinya. Setelah resolusi berhasil dipaksakan, gambar masih terlihat bagus, mungkin karena penglihatan saya saja sehingga ukuran piksel masih bisa saya lihat. Sekarang kita akan masuk ke menu yang ada di monitor ini. Untuk monitor ini terdapat pilihan yaitu picture mode antara lain teks, game, movie, dan standar. Lalu ada juga pilihan untuk DCR. Itu bisa kita nyalakan atau kita matikan. Lalu juga terdapat fitur blue light yang dimana bila kita aktifkan ini terdapat beberapa pilihan yaitu browsing, reading, video, dan low light, yang dimana low light ini warnanya akan jadi seperti warna kuning. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Dari kesimpulan pengujian monitor ini cocok untuk kalian yang membutuhkan monitor murah atau yang penting ada. Untuk warna yang dihasilkan cenderung kurang tajam sehingga tidak cocok bagi yang membutuhkan ketepatan warna. Dari gambar yang dihasilkan oleh monitor cukup bagus bila settingan resolusi yang kita gunakan sesuai. Namun gambar akan terlihat pecah terutama pada teks bila kita menggunakan resolusi yang tidak sesuai. Untuk resolusi 1440x900 yang tertera pada kotak packing tidak tampak pada pilihan resolusi, kemungkinan karena laptop yang saya gunakan tidak support untuk resolusi tersebut. Namun hal ini bisa diakali dengan mengcustom resolusi. Lalu, penggunaan kabel VGA untuk input dapat memberikan opsi lebih banyak pada resolusi layar. Demikian review dari monitor SPC SM19 ini.
Bila ada salah kata atau kekurangan dari review ini, saya mohon maaf. Bila ada kekurangan dari review, bisa dikomen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. See you!